Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wilda. Selamat sore, Pak. Sore, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, super. Luar biasa. Alhamdulillah. Nih, Pak, saya mau beri pertanyaan Mm-mm. wawancara sama Oke, boleh. Bapak Baik. tentang pengambilan keputusan pada Mm-mm. pimpinan gitu ya, Pak. Oke, siap, siap. Untuk pertanyaan yang pertama ya, Pak. Boleh. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral? Iya, selama ini kasus yang terjadi di sekolah ya, terutama ya pada prinsipnya beberapa kasus yang terjadi ya dari siswa ini memang terkadang kita sebagai orang tua eh, ada dilema juga antara orang tua dan sebagai guru. Dimana kalau kita sebagai orang tua seharusnya siswa harusnya seperti ini, tapi kalau sebagai guru sesuai aturan sekolah seperti ini. Akhirnya terjadilah dilema etika di dalamnya, sehingga terkadang itu ada pertentangan yang muncul ya antara hati dengan seharusnya apa yang kita lakukan kepada siswa tersebut. Namun karena untuk kurikulum merdeka ini tetap kita harus istilahnya kepada siswa ya, berpihak kepada siswa, jadi keputusan terbaik nanti ya tetap untuk siswa, intinya seperti itu. Terus selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi kalau di posisi saya selaku wakil kepala sekolah ya, pastinya karena saya juga punya staf, saya juga punya pimpinan, terkadang memang ada hal yang tidak bisa saya putuskan sendiri. Jadi tetap saya harus berkoordinasi dengan pimpinan atau meminta istilahnya pendapat dari rekan-rekan yang lain, barulah nanti keputusan itu saya ambil. Sehingga tidak seminim mungkin itu istilahnya kita melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan, karena tetap saya harus berkoordinasi dengan pimpinan, kemudian meminta pendapat dari teman rekan-rekan yang lain, akhirnya nanti tercapailah keputusan yang terbaik seperti itu, Bu Hilda. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya yang jelas begitu katakanlah ada permasalahan ya pastinya saya akan mengidentifikasi dulu permasalahan tersebut, kemudian melakukan cross check, melakukan pengecekan kebenaran dari masalah tersebut ya. Kemudian saya akan melihat panduan terutama dari kesepakatan ketertiban siswa itu seperti apa. Ya, kemudian saya share info tersebut ke grup tim saya, sehingga nanti ada masukan-masukan, akhirnya bisa mengerucut pada satu kesimpulan, dan itu pun tetap tergantung dari besar kecilnya permasalahan tersebut. Apabila hanya lingkup yang bisa saya putuskan sendiri bersama tim, ya sudah, itu menjadi keputusan final dari kami. Tapi apabila itu memang harus melibatkan pimpinan, ya pastinya saya akan berkoordinasi dengan beliau, ya barulah nanti diambil keputusan seperti itu, Bu Hilda. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, pada kasus-kasus dilema etika, pada prinsipnya kita tidak bisa secara langsung ya. Seperti tadi, kita harus mengidentifikasi, kemudian karena pasti ada kepentingan ya, perbedaan kepentingan di kita sendiri selaku katakanlah pendidik atau selaku dari kesiswaan. Kemudian juga tetap harus melihat kondisi real di lapangan seperti apa, sehingga hal ini tetap menentukan. Kemudian kita juga bisa berkoordinasi dengan orang-orang terdekat dari siswa ya, misalnya dari kita kontak orang tua, kita kontak wali kelas, kita bisa kontak juga dengan BK, sehingga benar-benar jangan sampai keputusan yang diambil nanti itu merugikan siswa tersebut, gitu, Bilda. Hal-hal apa saja tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
tantangannya? Tantangannya yang jelas ya pasti karena dilema ya. Jadi pasti dengan hati juga. Artinya sebenarnya seperti ini loh yang harus kita putuskan, tapi kok melihat terkadang kasihan, kemudian melihat bagaimana latar belakang dari keluarga siswa misalnya, akhirnya terkadang kita tuh ada ini ya, unsur kasihan ya. Makanya ini dilema. Seharusnya kita ada satu ketegasan, tapi karena dilema tadi sehingga kita tetap harus memperhatikan itu, sehingga sekali lagi jangan sampai nanti siswa itu terugikan dengan keputusan yang kami ambil seperti itu, Bu Ilda. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau selama ini memang ada dua jadwal ya kalau boleh dibilang, tergantung besar kecilnya permasalahan itu. Kalau memang itu perlu kami diskusikan lebih lama ya pastinya akan kita schedule ya. Artinya mungkin permasalahan hari ini nanti akan kita selesaikan di besok harinya dengan pertimbangan kita mencari dulu ya, menggali informasi yang lebih dalam lagi sehingga benar-benar nanti kita tepat dalam pengambilan keputusan. Tapi apabila itu kasusnya katakanlah yang memang bisa langsung serta merta hari itu segera diputuskan, ya akan segera diputuskan seperti itu. Intinya jadwal itu tetap ada. Ya tergantung tadi besar kecilnya permasalahan yang dihadapi gitu, Bu Ilda. Kira-kira ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk faktor-faktor yang mempermudah ya, yang mempermudah pastinya ya dari tata tertib itu yang ada, kesepakatan sekolah itu yang ada sebagai panduannya, sebagai rujukannya, kemudian peran serta dari semua komponen ya, terutama dari wali kelas, kemudian guru, BK, itu akan membantu kami dalam menentukan keputusan tersebut. Karena tadi kita kan memang harus menggali ya, nggak bisa serta-merta dengan ego kita memutuskan saat itu, tapi paling tidak kita bisa menggali lebih jauh sehingga benar-benar tadi seperti yang saya sampaikan, jangan sampai siswa terugikan, kemudian kita juga tetap berorientasi atau mendukung kepada siswa ya, sehingga permasalahan itu bisa teratasi dengan baik gitu, Bu Ilda. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi kalau pengalaman yang bisa diambil terkadang kita juga bisa salah dalam mengambil keputusan ya, karena tadi ada dilema itu tadi. Tapi sekali lagi karena semuanya adalah untuk siswa ya, untuk yang terbaik bagi siswa ya, jadi terkadang ya resiko yang terburuk pun harus kita ambil. Nah itu ya, jadi memang cukup sulit karena ini sudah bicara tentang dilema ya, jadi hati ini juga berbicara, tapi terkadang dengan kenyataannya ini memang terkadang harus berbeda ya, sehingga semuanya intinya tidak ada yang dirugikan seperti itu, dan semuanya bisa menerima hasil keputusan tersebut dengan baik ya, seperti itu, Bu Ilda. Terima kasih Pak. Sekian, Pak. Iya, sama-sama. Waktunya untuk kegiatan ini ya Pak. Siap. Sama-sama, Bu Ilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.